Sariawan Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Kasabran dengan NPM 23308035 dari kelas AKS R3123. Perkenalkan, nama saya Kairnisa Arifah Aulia, NPM 23308025 dari kelas AKS SR 3123. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video praktikum pengganti ujian mata kuliah Kimia Klinik 2 dengan judul pemeriksaan hitung leukosit cairan pleural dan bakteriologi 1 dengan judul pemeriksaan pewarnaan gram. Dengan dosen pengampu Ibu Nur Salam. Selanjutnya kami akan menjelaskan prosedur kerja dengan sesuai SOP. Selamat menyaksikan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan jumlah leukosit dari cairan pleura serta memahami interpretasi hasil sebagai penunjang diagnosa efusi pleura. Prinsip pemeriksaan pada cairan pleura adalah dilakukan dengan menghitung jumlah sel leukosit menggunakan bilik hitung setelah sampel diencerkan menggunakan larutan TERT. Larutan TERT berfungsi melisiskan eritrosit sehingga leukosit tampak jelas dan mudah dihitung di mikroskop. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah dengan menggunakan metode manual pemeriksaan dengan menggunakan hemositas atau kamar hitung dengan pengenceran larutan TERT. Alat dan bahan ada kamar hitung, deklas, tip, mikropipet, mikroskop, dan mikrotub. Lalu reagennya ada reagen truk dan sampelnya cairan pleura. Cara kerja yang pertama adalah siapkan mikropipet dan tipnya. Kemudian pipet reagen TERT sebanyak 180 mikroliter. Usahakan saat memipet posisi tegak lurus. Jika sudah, pindahkan larutan tadi ke dalam mikrotub. Siapkan mikropipet 20 mikroliter dan masukkan tip, lalu ambil cairan pleura sebanyak 20 mikroliter. Setelah itu, masukkan ke dalam mikrotub yang berisi reagen truk. Setelah semuanya tercampur, lalu homogenkan. Selanjutnya, sebelum dilakukan pemeriksaan, pastikan hemositometer dan kaca penutup dalam keadaan bersih. Kemudian, sampel cairan pleura yang telah dihomogenkan diambil menggunakan pipet. Kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung secara perlahan hingga ruang hitung terisi sempurna tanpa terbentuk gelembung udara. Setelah sampel merata, diamkan selama 1-2 menit agar sel mengendap. Lalu selanjutnya, kita amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 menggunakan minyak imersi. Hasil perhitungan kemudian dicatat dan dihitung untuk memperoleh jumlah sel per mikroliter cairan pleura. Untuk hasil dari pemeriksaan leukosit dengan menggunakan reagen TERT didapatkan 14 leukosit. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus N dikalikan 25 sehingga didapatkan hasil 350 per milimeter kubik. Untuk pembahasan, jika leukosit kurang dari 1000 per milimeter kubik, maka disebut transudat, bukan karena penyakit di paru-paru. Artinya, ada penumpukan cairan karena masalah tekanan sistematik tubuh. Biasanya terjadi karena gagal jantung, sirosis hati, atau penyakit ginjal. Kemudian jika leukosit lebih besar dari 1000 per milimeter kubik, maka dikatakan cairan pleura tersebut adalah eksudat, yaitu penyakit di paru-paru. Artinya,
terjadi peradangan infeksi atau kerusakan langsung pada jaringan pleura atau paru-paru. Karena hasil yang didapatkan adalah 350 per milimeter kubik, artinya bukan karena penyakit di paru-paru. Bisa karena gagal jantung, sirosis hati, atau penyakit ginjal. Kesimpulannya, sampel cairan pleura memiliki jumlah leukosit sebesar 350 per milimeter kubik, yang artinya cairan itu termasuk transudat, bukan karena penyakit di paru-paru. Tujuan praktikum pewarnaan gram yaitu untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat dinding selnya. Prinsip dari pemeriksaan pewarnaan gram adalah bakteri gram positif berwarna ungu karena mempertahankan kristal violet, sedangkan gram negatif berwarna merah karena menyerap safranin setelah dekolorisasi. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu membuat apusan, fiksasi pewarnaan dengan kristal violet, lugol, dan alkohol 96%, safranin, kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan lensa imersi 100. Alat dan bahan ada bunsen, objek gelas, korek api, mikroskop, dan OC. Reagennya ada gentian violet, lugol, dan fusin. Sampelnya yaitu dahak. Selanjutnya, panaskan OC sampai berwarna merah. Setelah itu, ambil dahak menggunakan OC. Dan buat preparatnya. Lalu keringkan di atas api bunsen. Setelah itu panaskan OC kembali. Untuk langkah-langkah kerja pewarnaan gram, yang pertama, genangi preparat dengan reagen gentian violet selama 30 detik. Setelah itu, bilas dengan aquades atau air yang mengalir, kemudian keringkan. Kedua yaitu genangi dengan reagen lugol selama 30 detik. Bilas dengan aquades atau air yang mengalir, kemudian keringkan.
Setelah itu untuk dekolorisasi, bilas dengan alkohol 70% sampai warna tidak luntur lagi. Setelah itu, bilas dengan Aquades atau air yang mengalir, kemudian keringkan. Untuk langkah yang terakhir yaitu genangi dengan reagen fusin selama 60 detik. Setelah itu, bilas dengan Aquades atau air yang mengalir dan tiriskan sampai kering. Terakhir, periksa preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali menggunakan minyak imersi. Hasil dari pemeriksaan pewarnaan gram. Setelah preparat sputum selesai diwarnai dengan metode gram dan diamati menggunakan mikroskop, tampak bakteri yang terwarnai sesuai dengan sifat dinding selnya. Bakteri gram positif tampak berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif tampak berwarna merah muda. Selain bakteri, juga terlihat leukosit dan sel epitel. Keberadaan leukosit menunjukkan adanya respon peradangan atau infeksi pada saluran pernapasan. Sedangkan jumlah sel epitel digunakan untuk menilai kualitas sampel sputum. Untuk pembahasannya, pewarnaan gram digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi jenis bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan serta menilai kualitas sampel sputum. Hasil pewarnaan gram dapat menjadi dasar untuk pemeriksaan lanjutan, seperti kultur bakteri dan uji kepekaan antibiotik. Sekian dari kelompok 5.